Welcome to our channel. Sebagai umat minoritas di India, umat muslim seringkali mendapati perlakuan yang tidak sama dengan umat mayoritas. Meski begitu, diketahui jauh sebelum India berdiri, Islam pernah begitu berjaya di sana. Nah, mari kita ulas fakta seputar umat muslim di India berikut ini. Simaklah sampai habis. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Riwayat Islam di India. Tahukah kalian bagaimana awal mula Islam masuk ke India? Sejatinya Islam memang menjadi agama minoritas di India. Meski begitu, dari segi jumlah, Islam merupakan agama terbesar kedua setelah Hindu dengan lebih dari 13,4% atau lebih dari 151 juta jiwa yang menyebut diri sebagai Muslim dari jumlah penduduk India. Dilansir republika.co.id, sejarah membuktikan umat Muslim telah memberikan kontribusi yang begitu besar bagi negara yang berada di Asia Selatan itu. Ya, riwayat Islam di negara Hindustan itu terbilang amat panjang dan dengan beragam versi. Walau begitu, masuknya Islam ke India ini bisa diklasifikasikan dalam 3 periode, yakni pada 8 Masehi dibawa oleh orang Arab, lalu pada 12 Masehi oleh orang Turki, dan 16 Masehi oleh orang Afghanistan. Menurut salah satu versi, pertama kali Islam tiba di India sekitar abad ke-7 Masehi oleh Malik ibnu Dinar beserta 20 sahabat Rasulullah SAW. Saat itu Malik dan sahabatnya menginjakkan kaki di Kodungalur, Kerala. Kedatangan Islam pun disambut dengan sukacita oleh penduduk setempat. Disebut-sebut, Malik lalu membangun masjid pertama di daratan Kerala yang bentuknya mirip candi tempat ibadah umat Hindu. Namun versi lain menyebut Islam sudah masuk ke India mulai abad pertama Hijriah di masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Muslim minoritas terbesar di dunia. Tadi sudah disebutkan kalau umat muslim India mencapai 151 juta jiwa atau 13,4% dari total populasi India yang menyentuh angka 1,339 miliar jiwa. Dengan kata lain, India disebut-sebut negara dengan populasi muslim terbesar ketiga di dunia setelah Indonesia dan Pakistan. Namun kalian tahu tidak, kalau ternyata populasi muslim India ialah yang terbesar bagi muslim minoritas di dunia. Ya, fakta tersebut diperoleh dari data World Directory of Minorities in South Asia. Diketahui sebagian besar penduduk muslim India berasal dari daerah lokal atau aliran gen dari luar, terutama Iran dan Asia Tengah, bukan langsung dari semenanjung Arab. Terdapat berbagai masalah yurisdiksi yang melibatkan muslim di sana, terkhusus berkaitan dengan perkawinan, warisan, dan sifat wakaf diatur oleh hukum personal muslim. Disebutkan pula kalau pengadilan telah memutuskan bahwa syariah atau hukum Islam memiliki keunggulan untuk muslim di atas hukum sipil India. Kabarnya mayoritas muslim India adalah Islam Sunni dengan mazhab Hanafi. Awal mula konflik. Persoalan umat Hindu dan Muslim di India bukanlah hal yang baru terjadi. Berdasarkan catatan sejarah, konflik kedua agama itu sudah mulai tertanam sejak abad ke-15. Seperti yang dilansir dari laporan Tempo.co, ketegangan tersebut bermula saat penguasa Islam di Jazirah Arab melebarkan pengaruh ke anak benua Asia itu. Salah seorang penakluk ialah Maharaja Babur dari Turki. Diketahui ia berhasil mengalahkan Sultan Ibrahim di Ayodhya, India Utara, dan kemudian mendirikan Kesultanan Mughal pada tahun 1526 dan sekaligus membangun masjid bernama Ram Janmabhoomi pada tahun 1527. Baru pada tahun 1855, seusai Babur menduduki India Utara selama 3,5 abad, muncul kerusuhan pertama antara umat Islam dan Hindia. Lantaran umat Hindu percaya bahwa Rama, titisan Dewa Wisnu, dilahirkan di sebuah kuil yang berlokasi tepat di area Masjid Ram Janmabhoomi itu. Menurutnya, sebelumnya terdapat kuil di areal 2,77 are itu, yang kemudian dirobohkan oleh dinasti Mughal. Umat Hindia menuntut agar kuil tersebut dibangun kembali dan masjid harus dirobohkan. Nah, persoalan tersebut berkembang dan mulai marak sejak Pakistan memisahkan diri dari India sejak 1947 dan mendirikan Republik Islam di bawah pimpinan Ali Jinnah. Persepsi umat Hindu.
Meski India menyatakan diri sebagai negara sekuler, sampai saat ini persoalan antar umat beragama masih seringkali terjadi di sana. Selain karena ketegangan yang sudah ada sejak abad ke-15, disebutkan pula kalau latar belakang gesekan itu timbul dari sebuah persepsi atau prasangka umat Hindu terhadap Islam. Ya, persepsi tersebut tertulis dalam laporan Tempo.co edisi 6 Maret 1993 terkait anjuran poligami, yaitu peraturan dalam Islam yang membolehkan seorang lelaki mempunyai sampai 4 istri. Menurut mereka hal itu dianggap berbahaya. Ya, populasi di kalangan Islam akan lebih besar dan suatu saat nanti bisa saja jumlah orang Islam dan Hindu akan setara. Nah, dikabarkan prasangka itu berkembang seiring lahirnya organisasi Hindu Rashtriya Swayamsevak Sangh pada tahun 1925 dengan dalih persatuan umat Hindu selama ini selalu diganggu oleh umat non-Hindu. Maka dalam doktrinnya, Rashtriya menetapkan dua musuh utama, yaitu umat Islam dan umat Hindu yang terpengaruh oleh budaya Barat. Keadilan tidak dijamin. Sebenarnya pemerintah India sudah menjamin hak beragama setiap warganya, termasuk yang ingin memeluk agama Islam. Namun persoalan yang sering kali muncul adalah toleransi dan tempat-tempat ibadah. Sekat informasi bahwa masjid yang dibangun Kesultanan Mughal pada tahun 1527 belakangan disebut Masjid Babri dirobohkan oleh sekitar 150.000 kaum nasionalis Hindu pada 6 Desember 1992. Meski sebelumnya disebut-sebut kalau Mahkamah Agung India sudah melarang perusakan masjid itu. Dilaporkan dalam kerusuhan tersebut lebih dari 2.000 orang meregang nyawa. Hal itu yang menjadi kecemasan tersendiri bagi komunitas Muslim India. Terlebih dengan beberapa kebijakan pemerintah yang dianggap sangat mendiskriminasi. Terbaru, pada Desember 2019 lalu, saat Perdana Menteri India Narendra Modi meloloskan Undang-Undang Anti-Muslim atau Undang-Undang Amandemen Warga Negara atau Citizenship Amendment Bill atau CAB. Tak ayal, undang-undang itu menjadi kontroversi di dunia, terkhusus warga di India. Diskriminasi Islam dalam Undang-Undang CAB. Sebelumnya sudah disebut kalau umat Muslim di India saat ini tengah mengalami serangan bernuansa SARA, terlebih saat pemerintah India mengesahkan Undang-Undang Amandemen Warga Negara atau Citizenship Amendment Bill atau CAB Desember 2019 lalu. Disebutkan seperti yang dilansir Tirto.id, Undang-Undang CAB tersebut dianggap sangat anti-Muslim, memungkinkan para imigran ilegal dari Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan untuk mendapatkan kewarganegaraan kecuali mereka yang beragama Islam. Nah, dengan undang-undang ini disebutkan Muslim India juga wajib membuktikan kalau mereka memang warga negara India. Belakangan diketahui Undang-Undang CAB sendiri merupakan bagian dari agenda supremasi Hindu di bawah pemerintahan Narendra Modi yang berkuasa sejak 6 tahun lalu. Puncaknya saat ratusan komunitas Muslim India turun ke jalan pada Minggu 23 Februari 2020. Direspons dengan sikap represif aparat, kerusuhan pun pecah. Dilaporkan seperti dikutip sumber yang sama, total korban per Sabtu 29 Februari 2020 mencapai 42 orang, sementara ratusan lainnya mengalami luka. Bantah tudingan diskriminasi. Meski tudingan habis-habisan oleh berbagai negara, pemerintah India lewat Duta Besar India untuk Indonesia, Pradip Kumar Rawat, membantah tudingan diskriminasi tersebut. Ia mengatakan saat ini jumlah penduduk Muslim di India terus bertambah dari tahun ke tahun. Jumlah umat Muslim dari 35 juta ke 200 juta, dari 9% ke 14%. Apakah jumlah itu tidak menjadi bukti tersendiri? Katanya. Bahkan lebih jauh, ia menyatakan secara tegas seperti dilansir dari Tagar.id, ketika dikatakan diskriminasi, India pernah punya 3 presiden Muslim. Apakah itu bukti diskriminasi untuk kalian? Ujar Pradip di Kedutaan Besar India, Kuningan, Jakarta Selatan pada 6 Maret 2020 lalu. Itulah tadi 7 fakta terkait Muslim India yang belakangan ini hangat dibincang dan disoroti dunia internasional lantaran diskriminasi agama. Kalau kalian punya pendapat lain,